Halo semuanya, Assalamualaikum. Kenalin, nama aku Diska, aku dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2019 Universitas Trunojoyo Madura. Di sini aku bakal ngejelasin apa itu semiotika. Yuk disimak. Apa itu semiotika? Semiotika merupakan ilmu yang mengkaji tentang tanda. Semiotika diambil dari kata bahasa Yunani, yaitu semeion yang berarti tanda. Semiotika juga merupakan ilmu yang mengkaji kehidupan manusia. Bila berbicara tentang semiotika, tidak akan lepas dari pengaruh teori tanda dikotomi Ferdinand de Saussure, yakni signifier, penanda sebagai bentuk suatu tanda, dan signified, pertanda sebagai makna dari bentuk suatu tanda. Yang dimaksud tanda menurut Saussure ialah apa yang ada di dalam kehidupan manusia yang kita lihat sebagai bentuk dalam pikiran kita dan memiliki makna tertentu. Sejarah semiotika budaya saat berkembang. Semiotika mulai dijadikan perangkat teori yang digunakan untuk mengkaji kebudayaan manusia. Dengan didasari teori tanda, de Saussure, Barthes menggunakan teori ini untuk menjelaskan bagaimana kehidupan masyarakat yang didominasi oleh konotasi. Konotasi yang merupakan perluasan dari pertanda jika sudah mengakar di suatu masyarakat akan menjadi mitos. Nah, mitos seringkali ditanggapi oleh masyarakat menjadi hal yang wajar, padahal mitos tersebut merupakan hasil dari konotasi yang sudah melekat dengan mantap di masyarakat. Dengan menggunakan semiotik sebagai perangkat untuk memahami kebudayaan, kita melihat kebudayaan sebagai suatu sistem tanda yang berkaitan satu sama lain dengan memahami makna yang ada di dalamnya. Denotasi makna kamus dari sebuah kata atau terminologi atau objek, literal meaning of a term or object. Misalnya, arti kata kursi adalah ditunjukkan bagi kursi yang sebenarnya. Namun, kursi juga memiliki arti lain, yaitu jabatan atau kedudukan. Arti lain dari makna yang sebenarnya bukan denotasi, tapi konotasi. Kemudian konotasi, makna-makna kultural yang melekat pada sebuah terminologi. Seperti pada contoh di atas, arti kursi dapat diartikan sebagai jabatan atau kedudukan. Begitu halnya dengan pakaian. Makna konotasinya bukan hanya kain yang dipakai, namun memiliki makna luas pada simbol status diri, gaya hidup, dan etika. Intertekstual, hubungan antar teks, tanda, dan dipakai untuk memperlihatkan bagaimana teks saling bertukar satu dengan yang lain, sadar maupun tidak sadar. Misalnya adalah dalam penggunaan plesetan. Misalnya jika sembung digunakan untuk menyebut tidak nyambung dan sebagainya. Dalam peta tanda Roland Barthes digambarkan bahwa tanda denotatif terdiri atas penanda dan petanda. Akan tetapi pada saat bersamaan, tanda denotatif juga merupakan penanda konotatif aspek material. Sebagai contoh, hanya jika Anda mengenal tanda singa, barulah konotasi seperti harga diri, kegarangan, dan keberanian menjadi mungkin Anda tangkap. Simbol dan kode. David K. Barlow mendefinisikan simbol adalah lambang yang memiliki suatu objek, sedangkan kode adalah seperangkat simbol yang telah disusun secara sederhana dan teratur sehingga memiliki arti. Sebuah simbol yang tidak memiliki arti bukanlah arti. Kode pada dasarnya dapat dibedakan atas dua macam, yaitu kode verbal, bahasa, dan kode nonverbal, isyarat. Kode verbal dalam pemakaiannya menggunakan bahasa. Bahasa dapat didefinisikan seperangkat kata yang telah disusun secara terstruktur sehingga menjadi himpunan kalimat yang mengandung arti. Kemudian kode nonverbal. Manusia dalam berkomunikasi selain memakai kode nonverbal atau bahasa juga memakai kode nonverbal. Kode nonverbal biasanya disebut bahasa isyarat atau diam. Dan berbagai studi yang pernah dilakukan sebelumnya, kode nonverbal dapat dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain kinesis. Kinesis adalah kode nonverbal yang ditujukan oleh gerakan-gerakan badan yang bisa dibedakan atas 5 macam, yaitu emblems. Emblem sendiri isyarat yang punya arti langsung pada simbol yang dibuat oleh gerakan badan. Misalnya, mengangkat jari V yang artinya victory atau menang. Mengangkat jempol berarti yang terbaik untuk orang Indonesia tetapi terjelek bagi orang India. Kemudian ilustrator ialah isyarat yang dibuat dengan gerakan-gerakan badan untuk menjelaskan sesuatu. Misalnya besarnya barang atau tinggi rendahnya suatu objek yang dibicarakan. Kemudian efek displays.
ialah isyarat yang terjadi karena adanya dorongan emosional sehingga berpengaruh pada ekspresi muka, misalnya tertawa, menangis, tersenyum, sinis, dan sebagainya. Hampir semua bangsa di dunia memiliki perilaku tertawa dan senyum sebagai lambang kebahagiaan, sedangkan menangis dilambangkan sebagai lambang kesedihan. Kemudian regulators ialah gerakan-gerakan tubuh yang terjadi pada daerah kepala, misalnya mengangguk, tanda setuju, atau menggeleng adalah tanda menolak. Adaptory ialah gerakan badan yang dilakukan sebagai tanda kejengkelan, misalnya menggerutu, mengepalkan tinju ke atas meja, dan sebagainya. Gerakan mata. Mata ialah alat untuk komunikasi yang paling berarti dalam memberi isyarat tanpa kata. Sentuhan ialah isyarat yang dilambangkan dengan sentuhan badan. Kemudian postur tubuh. Weil and Siegel membagi bentuk tubuh atas 3 tipe, yakni ekotomorfi bagi mereka yang memiliki bentuk tubuh kurus tinggi, mesomorfi bagi mereka yang memiliki bentuk tubuh tegap, tinggi, dan atletis, dan endomorfi bagi mereka yang memiliki bentuk tubuh pendek, bulat, dan gemuk. Kedekatan dan ruang atau biasa disebut proximity dan spatial. Proximity atau kedekatan adalah kode nonverbal yang menunjukkan kedekatan dari dua objek yang mengandung arti. Artefak adalah hasil kerajinan manusia atau seni, baik yang melekat pada diri manusia maupun yang ditujukan untuk kepentingan umum. Artefak ini selain dimaksudkan untuk kepentingan estetika, juga menunjukkan status atau identitas diri seseorang, misalnya baju, topi, pakaian dinas, cincin, gelang, dan sebagainya. Kemudian warna. Warna memberi arti terhadap suatu objek. Waktu mempunyai arti tersendiri dalam kehidupan manusia. Kemudian ada bunyi-bunyian. Banyak bunyi-bunyian yang dilakukan sebagai tanda isyarat. Bau juga menjadi kode nonverbal loh. Definisi harfiah komunikasi nonverbal adalah komunikasi tanpa bahasa atau komunikasi tanpa kata. Jadi secara sederhana, tanda nonverbal dapat diartikan semua tanda yang bukan kata-kata. Kemudian contoh semiotika di kehidupan sehari-hari. Mengacungkan jempol kepada kawan kita yang berprestasi. Dalam hal ini, tanda mengacu sebagai pujian dari saya, dan ini diakui seperti itu baik oleh saya maupun teman saya yang berprestasi. Makna disampaikan dari saya kepada teman yang berprestasi, maka komunikasi pun berlangsung. Terima kasih. Dadah.